Baik, selamat datang di video pembelajaran Social Engineering dari Network IT Club bagian kedua. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara hacker membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat malware. Nah, sebelum itu di sini saya ingin mendisclaimer dulu ya bahwa demo ini bertujuan edukatif, jadi mohon untuk tidak disalahgunakan. Dan ya, untuk praktek kali ini berhubungan dengan salah satu jenis social engineering, yaitu baiting. Nah, karena kita akan membuat sebuah media berupa digital yang nantinya akan berisi sebuah malware atau dalam tempatnya sekarang ini pilot ya, yang bisa mengendalikan sebuah sistem. Oh ya, di sini kita memakai sebuah tools yaitu Social Engineer Toolkit yang nantinya dapat mempermudahkan kita dalam membuat aplikasi yang berisi malware. Nah, untuk toolsnya sendiri ada di GitHub ya, ini open source. Nah, ini ada Social Engineer Toolkit, bisa kalian search aja. Nah, ini ya, Social Engineer Toolkit. Kalian bisa download aja. Nah, untuk instalasinya sendiri cukup mudah ya. Saya sarankan menggunakan Kali Linux di sini. Karena untuk Kali Linux sendiri, itu cara instalasinya cukup mudah. Tinggal sudo apt install set minye. Kita coba. Sudo apt install set minye. Nah, set ini apa? Set ini adalah merupakan nama dari toolsnya ya, yaitu Social Engineer Toolkit yang disingkat jadi set. Terus minye ini buat mendeklarasikan bahwa kita menyetujui tentang kontribusi atau apa gitu. Oke, kita one. Oke, password sudo. Oke, udah. Karena di sini saya sebelumnya udah install Social Engineer Toolkitnya ya, jadi muncul seperti ini. Kalau belum install nanti kalian juga bakalan keinstall banyak dependensi sih, banyak banget nanti. Ada yang namanya SendMail Base, SendMail JF, terus Nmap, banyak lah pokoknya. Karena di dalamnya itu nggak cuman buat social engineer doang, ada juga buat yang lainnya. Nah, kita akan spill ya sekarang ya. Oke, sudo su dulu. Terus kita masuk ls sudo lagi cdse toolkit. Nah, di sini ada direktori ya. Ada di direktori ketika kita sedang install Social Engineer Toolkit, nanti bakalan muncul direktori seperti ini. Kita tinggal buka direktorinya, kita list file lagi. Nah, di sini ada namanya script si toolkit. Kita tinggal jalankan aja scriptnya. Si toolkit. Oke. Nah, ini dia. Toolsnya udah berjalan ya, Social Engineer Toolkit. Dan bisa kalian lihat untuk pilihannya sendiri ini lumayan banyak. Ada 6 pilihan di sini, nggak cuma social engineering attack doang. Ada juga penetration testing, third party modules, dan update. Ya ini buat update sih. Ya cuma 3 lah. Cuma 3 ini. Selain social engineering itu ada 3 attack yang lain. Nah, sebenarnya di sini kayaknya ya jarang hacker yang menggunakan social engineer toolkit ini. Karena ya ini cuman lokal doang ya. Setahu saya ini cuman bisa di lokal doang. Di publik tuh kayaknya agak sedikit mustahil ya. Agak sedikit mustahil dan juga riskan kalau dipublikkan. Ya, intinya kita coba aja dulu. Coba satu. Oke, kita pilih satu. Terus di sini kita karena pengen membuat sebuah pilot atau sebuah aplikasi yang berisi malware gitu ya. Kita pilih yang nomor 4. Nah, di sini saya ingin mengakses sebuah PowerShell dari sang korban gitu. Maka saya akan memilih yang nomor 1, yaitu Windows Shell Reserve TCP. Reverse TCP. Nah, jadi nanti bakalan spawn a command shell on victim and send back to attacker. Nah, jadi bisa kita akses command prompt atau PowerShell dari si korbannya. Oke, kita pilih nomor 1. Nah, di sini kita disuruh memasukkan IP localhost ya. Dimana ini localhostnya nih nanti bertujuan buat mengakses pilot listener atau buat kontrolnya gitulah ya. Nah, bentar, kita coba lihat dulu untuk IP dari Kali Linux-nya dulu. If config. Oke, IP-nya 192.168.159.152. Oke. Kita copy, kita masukkan ke sini.
Untuk portnya sendiri bebas ya. Saya memakai port 777. Oke, masih generating pilot. Oh ya, di sini saya akan memakai virtual box ya. Virtual machine gitu buat korbannya. Karena di sini buat Windows 11 pastinya bakal lebih susah buat dibobol. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kemungkinan besar jarang hacker yang menggunakan Social Engineer Toolkit ini. Karena ini kurang powerful gitu. Kurang powerful. Kemungkinan besar mereka menggunakan toolkit dari dark web atau mereka buat sendiri gitu. Nggak mungkin sih mereka buat pakai toolkit yang open source gini. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwasannya pilot action-nya udah ada di folder directory root. Nah, kita coba lihat ya. Ini sekalian start. Oke, kita coba lihat untuk file aplikasinya ya. Kita coba akses dulu sudo su super user 1 cd slash root slash dot set. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk aplikasinya nanti bakalan muncul di folder directory ini ya. Terus kita ls. Nah, ini dia. Ada pilot.exe di sini. Nah, ini dia kunci utamanya. Ini adalah aplikasi yang sudah terisi malware. Oke. Sekarang untuk mengirim ke virtual machine saya ya, saya akan menggunakan sebuah HTTP server di mana nantinya si virtual machine saya bisa mengakses folder directory yang ada di Kali Linux saya. Oke, kita gunakan HTTP server Python npm http request http request lagi http server 80. Nah, sorry, gini. Oke. Nah, maka otomatis di sini HTTP server udah berjalan ya. Udah berjalan dan akan menampilkan folder directory /.set ini. Nah, kita coba akses di virtual box kita. Oke. Nah, di sini jangan lupa juga untuk menjalankan pilot listener-nya ya. Karena ini sangat penting. Kita dapat mengakses semua hal terkait social engineering toolkit ini di pilot ini. Ya ibaratkan ini sebuah apa ya, kayak konsol ya, kayak terminalnya gitu. Oke, masih starting. Sekalian kita coba akses dulu ya untuk HTTP servernya. Kita IP-nya tadi. Oke. Nah, ini udah muncul di sistem kita ya, atau virtual machine kita. Nah, karena tadi kita menggunakan yang namanya HTTP server dengan port 80. Port 80 ini bawaan HTTP sih. Port bawaan ya. Jadinya dia akan menampilkan directory yang ada di set ini. Nah, muncul semua nih yang ada di sini nih. Kita bisa download pilot, bisa buka yang set option, bisa buka meta config. Oke. Sebentar, ini untuk konsolnya ya, untuk konsol atau listenernya masih belum jalan. Oke, udah jalan ya listenernya. Kita tinggal langsung saja kita unduh yang pilot.exe-nya. Oke, kita bisa run langsung sih ini. Kita bisa run ya. Kita run aja langsung. Nah, di sini ada yang namanya security warning. Nah, ini dia salah satu alasan kenapa tadi saya sempat mention ya di bagian ini, di bagian bentar. Nah, ini di bagian mitigasinya di sini nonaktifkan autorun. Kenapa? Karena di sini kalau kalian aktifkan autorun, otomatis nanti nggak bakalan muncul warning kayak gini. Palingan si aplikasinya bakalan langsung ke run gitu. Nah, otomatis kalian bakalan langsung kejangkit virus gitu. Jadi nggak perlu ada security warning gini. Sekarang kita coba run aja. Karena ya tujuannya kita buat edukatif. Oke, coba lihat. Nah, di sini muncul ya. Common Shell Session 1 Open IP 192 IP lokal kita ke IP yang ada di virtual machine kita ini. Yang ada di virtual machine ini ya. Nah, selanjutnya gimana? Kita tinggal langsung saja masukkan sessionnya. Masuk ke sessionnya ya. Session -i1 karena ini session 1. Kita masuk session 1.
Sorry, kita salah sintaks ya. Sessions min i 1. Nah, kayak gini. Nah, kita sudah bisa mengakses PowerShell atau Command Shell dari virtual machine ini. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita coba ya. Kita coba di sini bikin sebuah folder baru nih. Kita local disk C, kita new folder. Kita misal bikin network IT club kayak gini. Nah, kita coba akses ya di bagian Kali Linux-nya. Kita coba akses di sini. Ini layaknya seperti kalian menggunakan PowerShell pada umumnya ya. Oke. cdc. Nah, oke. Saya agak sedikit lupa gimana cara gunain PowerShell. Oke, kita cd terus kita dir. Ya, lihat direktorinya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang namanya direktori Network IT Club. Oke, jadi ini udah fix ya. Kita bisa menjalankan command shell yang ada di sistem ini. Nah, kalau nggak percaya lagi, kita coba lagi. Kita coba bikin lagi. Di sini kita bikin sebuah teks lah. Kita bikin txt. Apa ya? File rahasia mungkin. Nah, kayak gini. Isinya Oke. Kita save. Oke, maaf tadi saya sempat kepencet ctrl+z, tapi saya udah run lagi untuk pilotnya. Nah, di sini kita coba lagi dir. Oke, ada folder Network IT Club ya, masih ada di sini. Kita coba masuk ke foldernya Network IT. Oke, kita dir lagi. Nah, ini ada file rahasia pungging. Oke, kita coba type. Type ini sama dengan cat ya. Cat kalau di Linux dia tuh kayak baca file gitu. Oke, file rahasia pungging txt. Nah, muncul. Dia bisa baca file ambatukam. Nah, jadi itulah ya. Ini dia salah satu contoh social engineering menggunakan pilot command shell. Jadi kita bisa mengakses command prompt atau PowerShell yang ada di sistem korbannya ya. Nih, kita bisa ngelakuin apa aja di sini. Misalkan lihat IP misal. IP config. Tuh, kita bisa lihat IP-nya. Terus apa lagi? Banyak sih. Pokoknya semua hal yang bisa kita lakukan di PowerShell pada umumnya itu juga bisa dilakukan di sini. Gitu. Yaitu dia untuk sesi kedua pada video kali ini. Di video ketiga atau sesi ketiga kita akan lanjut ke bagian phishing. Kita nanti bakalan menyelam lebih dalam mengenai phishing. Dan juga nanti kita akan praktek bukan cara pembuatan sih, tapi lebih ke arah mekanisme cara kerja phishingnya. Oke. Nah, oke, jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi ketiga.